maka kita buatlah amal yang kira-kira kalau kita mati dia tetap berlanjut dan tetap mengalir. Dan inilah dia. Itulah yang membuat kebahagiaan saya bisa bersama dengan adik-adik kelas saya, dengan kawan-kawan saya angkatan 96, dengan bapak-bapak ibu sekalian. Seandainya tak ada Yayasan Tabung Wakaf Umat nih, tak jumpa saya dengan Pak Saleh, tak jumpa saya dengan Haji Dasmir, tak jumpa dengan Pak Lau. Memang kita tinggal satu kota Pekanbaru, tapi beliau sibuk di sana, sibuk di sini. Tapi begitu ada ini berjumpa, alhamdulillah. Maka perjumpaan kita dalam amal soleh, pertemuan kita dalam amal soleh, maka insya Allah kita mati pun istiqomah dalam amal soleh insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini tanah wakaf yang memberikannya hamba Allah. Rumah ini dari mulai semennya, batu bata, ongkos tukangnya, kacanya, kosennya, pintunya, lampunya, ngecornya juga dari hamba Allah. Akan diisi oleh anak-anak kita dari manapun berada, mereka akan gratis menghafal Quran. Dari mana makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dari mana itu semua? Mari kita support. Nama programnya Orang Tua Asuh. Jadilah kita menjadi orang tua asuh, karena itu nanti akan menerangi alam barzah kubur kita. Mereka nanti akan melanjutkan dakwah Islam ini. Kita semua hari ini akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti akan menjadi ujung tombak dakwah penyiaran Islam di seluruh negeri. Bisa kita support program Orang Tua Asuh ini dengan mentransfer ke Bank Riau Kepri Syariah 820216665. BRI Syariah atau BSI 6-nya 9 kali, 66666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 0852 6541 6060. Berkah selalu, anak kita menjadi anak soleh solehah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Suara saya jelas? Nah, batilah buko. Kalau tidak jelas berarti lembu buko puasa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, alim ulama, bapak anggota DPR RI hadir bersama kita dari mulai berbuka tadi sampai tarawih, sampailah penutup acara ini. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tahun 2012 itu ceramah jadwal saya di Riau dalam sebulan, Rokan Hulu 2 kali. Sekali di Islamic Center Pasir Pangarayan, sekali di Masjid Raya Ujung Batu. Pelelawan 2 kali. Sekali di RAPP, sekali di Masjid Raya Ulul Azmi. Tembilahan tak terjadwal, karena susah kita tembilahan nih, melewati 1000 parit. Pasir Pangarayan, Rokan Hilir pun tak terjadwal. Tapi momen-momen hari besar, Dumai, itu Dumai yang paling sering. Dumai Masjid Ibadur Rahman 2 kali dalam sebulan. Tambah lagi Masjid Cepron, Masjid Pertamina. Jadi kalau jadwal pengajian untuk menyampaikan ilmu di Riau ini sudah lebih daripada cukup. Tak tertampung-tampung jadwal ceramah. Tapi kemudian ada kita merasakan kerinduan yang lebih dari sekedar ceramah. Ceramah, habis ceramah makan, habis itu pulang. Besok datang lagi ke Rokan Hulu, ceramah, menginap. Besok pagi kajian subuh, pulang. Pergi ke Bagan Siapapi, ceramah, makan ikan, makan kepiting, pulang, selesai. Nah sekarang ada sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru itu? Kita ingin tidak hanya sebatas cerita tentang ceramah,
tapi action nyata di tengah masyarakat. Selama ini kita cerita tentang sedekah, silakan jamaah bersedekah. Selama ini kita cerita tentang mendirikan pesantren, silakan lembaga mendirikan pesantren. Nah sekarang tidak. Ibarat naik mobil, gigi 1 udah, gigi 2 udah, gigi 3, gigi 4, terus bagaimana ada prestasi-prestasi. Tapi ini amal-amal ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Dia mesti berjamaah. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Alhamdulillah jamaah kita namanya tabung wakaf umat. Tidak membawa nama orang. Padahal kalau kita mau buat nama, bisa aja. Apa nama yayasannya? Yayasan Dinar Berseri-seri. Supaya masuk duit emas dinar. Yayasan Kul Huwallahu Ahad Allahus Somad. Bisa aja. Tapi kita tak mau. Waktu musyawarah apa yang bagus nih nampaknya Ustaz? Ya terserah kata saya. Bagaimana kalau kita buat tabung wakaf? Karena tabung inilah tempatnya. Banyak wakaf berserak-serak tapi tak ada tabungnya, bocor. Maka kita buat tabung wakaf. Dan ini bukan punya kita, tapi punya umat. Bagus kata saya. Tabung wakaf umat. Udah cocok, sesuai, jalan. Lalu kemudian tokoh masyarakat. Kami awalnya masih gamang-gamang, ragu-ragu. Datang Pak Saleh, datang Pak Lau, membawa kami ke tanah luas sekali. Banyak betul semangka di situ. Tapi satu pun tak ada yang dikasih ke kami. Karena semangka itu punya orang, bukan punya Pak Lau. Kemudian macam-macam tuan-tuan haji, tak dapat saya sebut nama satu persatu. Maka ini semua kebersamaan yang sudah 11 bulan. Bulan Juni depan ulang tahun yang pertama Yayasan Tabung Wakaf Umat, banyak yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya kalau dikaji-kaji, yang banyak kita lakukan itu belum seberapa dibandingkan beban umat yang masih banyak. Mudah-mudahan kehadiran Yayasan Tabung Wakaf Umat di Pekanbaru, di Riau khususnya, karena yayasan-yayasan di sekitar Pekanbaru, di Siak, ada 5 kabupaten juga dapat kucuran beras dari kita. Mudah-mudahan keberadaan kita menyelesaikan masalah umat insyaallah. Bukan malah menambah masalah umat. Di kampung kami ini banyak masalah Pak Ustadz. Setelah kami undang Ustadz Somad, Idul Fitri, Idul Adha, di kampung kami ini banyak masalah Pak Ustadz. Setelah kami undang Ustadz acara tablik akbar, macam mana? Bertambah masalah kami. Kita tak mau itu. Kita mau selama ini anak-anak pesantren ini makannya cuma 2 kali aja Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah setelah dapat beras, makin bertambah semangatnya. Itu yang mau kita inginkan. Di depan saya udah ada 3 lembar kertas. Karena ini bicara masalah data. Tak bisa saya ceramah ngalor ngidul tak jelas datanya. Yang pertama adalah pesantren Nurul Azhar. Tempat kami belajar dulu Al-Azhar. Kami ingin cahayanya sampai ke bumi lancang kuning. Maka dibuatlah Nur. Ada alif lam di pangkal, Nurul Azhar. Mudah-mudahan cahaya di Al-Azhar Mesir itu sampai ke bumi lancang kuning. Kalau kami dulu di Al-Azhar, yang gratis itu 74 negara. 74 negara dari 5 benua belajar di Al-Azhar. Nah, nurnya ini cuman mampu menggratiskan 20 orang. Oh, jadi kalau Al-Azhar itu mesinnya terang, ini Nurul Azhar ini ya baru 5 watt, 10 watt lah. Nah, baru 20 yang mau dia tanggung. Setiap tahun setingkat sanawiyah. Jadi nanti anak-anak adik-adik kita itu setingkat sanawiyah SMP dari 12 kabupaten kota. Diharapkan nanti setelah dia hafal Quran, dia balik dari mulai Bagan Batu perbatasan Sumatera Utara sampai ke Kuantan Singingi perbatasan Sumatera Barat, menyebar di 12 kabupaten kota. Lalu kemudian santri ini dibiayai oleh donatur, orang tua asuh. Saya pribadi saya serahkan ke Ustaz Al-Nob. Siapa yang mau kita datangi ini Ustaz Al-Nob? Pejabat, boleh kita datangi. Orang kaya, ayo kita datangi. Ada orang banyak duit, ayo kita datangi. Kalau kedatangan saya membuat duitnya mengalir,
ayo kita datang. Tapi kalau gara-gara saya datang tak jadi, tak usah kita datang. Nah, itu cuma jadi masalah aja nanti. Nah, ini kita umumkan, kita sampaikan ke jamaah, videonya nanti di-share, kita buatkan video iklan. Ibarat memancing, semua usaha sudah kita buat. Tangguh udah, pancing udah, jala udah, pukat udah. Masuk ikan pantau, mantap. Tak disangka-sangka masuk ikan paus. Habis sama pancing itu ditelannya. Santri dibiayai Basnas. Nah, jadi kita ajukan proposal ke Badan Amil Zakat Nasional. Syukur-syukur kabupaten mau menanggung. Kemudian fokusnya anak-anak ini hafalan Quran 30 juz. Setelah dia hafal Quran 30 juz, dia bisa membaca kitab kuning, Arab gundul. Kemudian baliklah dia nanti ke kampung halamannya, bisa dia mengembangkan dakwah. Kadang-kadang orang belajar ini mengambang Bapak Ibu, ke atas tak sampai, ke bawah tak menginjak. Sedangkan kita maunya hafal dia Quran, hafal dia hadis, hebat dia fikih, dikuasainya kitab kuning. Kenapa dia hafal Quran? Karena nanti dia mau jadi imam, berkualitas sholatnya. Kenapa dia mesti baca kitab kuning? Karena nanti dia akan ditanya tentang masalah-masalah fikih. Jangan sampai dia ngomong bicara, tapi pas disuruh baca kitab belepotan. Baris atas jadi baris bawah jadi baris depan. Kalau mau cari selamat, baris mati semuanya, sukun semuanya. Nah, tak jelas bacaannya. Nah, kita tak mau begitu. Dan sudah dibuatkan satu rekening khusus. Makanya di belakang saya ini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu sudah ada kotak-kotaknya masing-masing. Jadi yang mau mensupport 20 anak ini sudah disediakan rekening BRK 820216661, BSM 1476666666. Hebatnya bank-bank ini dikasihnya nomor 6. Jadi tak ada lagi alasan masyarakat, kenapa kau tak transfer? Susah saya ingat nomornya. Tak ada alasan, karena nomornya udah dikasihnya, mudah mengingat. Bank Muamalat 221066666. Dana yang diperlukan 14,1 miliar untuk menyelesaikan bangunan yang sekarang sudah jalan. Yang kemarin saya datang terakhir ke sana buka bersama. Yang sudah terkumpul 4,5 miliar. Jadi masih banyak kesempatan Bapak Ibu yang mau masuk ke surga, baik yang lewat jalur ekspres maupun kereta api kelutuk. Yang kedua, rumah Quran. Jadi ada rumah Quran diwakafkan oleh jamaah, sudah direnovasi supaya masyarakat keliling anak-anaknya tak buta huruf Al-Quran. Pagi anak-anak, sore emak-emak wirid Yasin supaya betul bacaan tahsinnya. Lalu kemudian malamnya maghrib mengaji. Jadi masyarakat sekitar, nanti masyarakat yang lain dia lihat iklan ini tertarik dia, dikasihnya pula lagi rumahnya, diberikannya rumahnya, dikelola oleh wakaf tabung wakaf umat. Pusat Belajar Al-Quran Muslimah ini Bank Muamalat 221066666. Biaya renovasi 200 juta. Saya yakin Bapak Ibu mendengar 1,14 M, mendengar 200 juta itu mudah-mudahan tak naik asam lambung, asam urat dan asam-asam lainnya. Yang ketiga ada namanya sedekah pangan, SPBU, sedekah pangan bersama Ustadz Abdul Somad. Bulan Desember sampai bulan April sudah kita salurkan 73 ton, 15 kecamatan, 5 pesantren, 5 kabupaten. BNI Syariah 10109666666. Bapak Ibu bayangkanlah berapa banyak ustadz, kiai, tuan guru, pimpinan pesantren pusing kepala dia. Orang tak bayar uang sekolah, mau ditagih katanya Covid, tapi makan tak bisa berhenti. Apa solusinya? Alhamdulillah, begitu datang Ustadz Al-Nob, langsung mereka sambut dengan tola al-badru alaina. Karena dia membawa beras berkarung-karung. Sampailah ke pesantren, dimasaklah beras itu. Waktu lewat di mulut anak-anak itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu dhahabadh dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru. Meleleh, menetes ke tenggorokannya.
maka begitu pula lah menetes ke almarhum almarhumah, emak ayah atuk nenek kita dikubur, lapang alam barzah mereka. Nah, ini pun perlu kita support terus, maju terus, relawan-relawan dari berbagai komunitas, anak-anak muda semangat terus, karena itu salah satu yang membuat kita semangat itu adalah the miracle of giving. Ada keajaiban memberi. Kalau selama ini kita merasa menerima itu enak, menerima itu nikmat, ternyata memberi jauh lebih nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakannya. Program yang keempat adalah wakaf mushaf. Jadi Yayasan Tabung Wakaf Umat ini buat program, dia buat aja, nanti ditengok mana yang maju. Ibarat pasang pancing, ada pancing mata kail, pancing umpannya cacing, ada mata kail pancing umpannya kodok, ada mata kail pancing umpannya udang. Nanti masing-masing ada segmennya. Ada yang suka kodok, ada yang suka cacing, ada yang suka udang. Dimasukkanlah program mushaf Al-Quran. Siapa yang berwakaf mushaf Al-Quran, dibaca oleh santriwan santriwati penghafal Quran, diniatkan untuk almarhum almarhumah, mengalir pahalanya, maka program di antara program yang banyak ini, yang paling banyak peminatnya adalah program wakaf mushaf Al-Quran. Saya pun dulu waktu almarhumah mak meninggal, jauh sebelum Yayasan Tabung Wakaf ini ada, saya buat. Waktu itu saya setiap ke masjid saya tengok banyak betul dah surat-surat Yasin berserak-serak. Jadi terpikir saya, bagaimana kalau dibuat Quran saja. Saya teleponlah penerbit pencetakan di Bandung, karena katanya di Bandung ini murah. Dikasih tahu saya sama sahabat saya, ini Syamil Quran ini tidak pakai lemak babi katanya. Hah? Setahu saya babi ini masakan. Kenapa pula percetakan pakai lemak babi? Rupanya percetakan ini lemnya itu pakai babi juga. Syamil ini lemnya, kertasnya bersih. Dan saudara-saudara kita santriwan santriwati yang mengecek, masuklah saya ke penerbit Syamil, saya tengok semua. Begitu saya pulang ke Riau, meninggal almarhumah mak, saya telepon, saya mau cetak 1000 eksemplar kata saya. Mau saya bagikan dari Aceh sampai Papua. Nanti saya kirim pakai pos. Ustaz mau cetak berapa? 1000 kata saya. Kata dia, kalau 1000 kami gratiskan Pak Ustaz. Oh kalau gitu 5000 lah kata saya. Maksud saya supaya bayar. Karena kalau tak bayar berarti pahalanya kan ke dia aja. Nah, jadi kalau gitu yang 1000 kami gratiskan, yang sisanya Ustaz bayar. Nah iyalah, itu yang saya mau. Cetak. Jadi ini bagus. Nah Bapak Ibu mungkin kesulitan, sulit untuk terlalu banyak atau sulit apa? Bisa beli per eksemplar. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita geluti bidang infak wakaf sedekah ini, banyak sekali kemudahan-kemudahan diberikan Allah. Begitu udah dicetak di Syamil Bandung, pas mau dikirim, apa kata orang pengirimnya? Cetak Al-Quran pengirimannya untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat free, gratis. Begitu juga ketika pengecoran. Begitu orang yang ngecor tuh nengok, setelah ditengoknya, untuk cor ini semuanya kami kasih gratis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berapa banyak orang terbuka pintu hatinya ketika melihat itu. Makanya saya usulkan ke depan, selama ini kan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan ini pengajian 20 jam bersama Ustaz Somad itu dibuat di hotel. Jadi setelah beberapa pengalaman orang melihat di sana digratiskannya cor setelah menengok di Palas itu, maka berubah cara pikir saya. Kalau gitu ke depan tak usah kita buat di hotel. Kita buat di sana saung, kita buat gazebo, kita buat pengajian di Palas supaya orang yang mau datang mengaji, ya wisata religi yang datang dari luar kota ke sana supaya ditengoknya langsung, tidak melengok gambar lagi. Itu insya Allah yang akan dibuat oleh sahabat-sahabat ke depan. Ini wakaf mushaf Al-Quran sudah dibagikan sebanyak 8.200 eksemplar. Buku Iqra-nya 1040, sedang cetak 3000. Bagi yang support ke Bank Syariah Mandiri 147 666
666 7 kali. Ada lagi program namanya orang tua asuh. Nah, itu dulu anak yang kita titipkan di pesantren Ustadz Isran, penghafal Al-Quran dari Indragiri Hulu. Jadi sekarang bisa kita, yang sedang diasuh sekarang ada 7 santri disekolahkan, 1 hafiz. Semua santri Nurul Azhar dibiayai orang tua asuh. Program ini melalui BRK Syariah 820216665. Ada lagi namanya program wakaf kitab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kami belajar di Mesir dulu, krisis moneter, adalah satu orang namanya Muhandis Abdus Salam. Dikasihnya lah kami setiap bulan Ramadan duit 300 pon. 300 pon waktu itu hampir 100 dolar. Waktu zaman saya kuliah 100 dolar itu 340 pon. Dikasihnya 300 pon setiap Ramadan untuk makan dan beli baju. Alhamdulillah saya dapat beasiswa sehingga duit itu tak saya makan. Dapat duit 300, saya belikanlah ke kitab. Kitabnya sampai sekarang masih ada di rumah. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dikasihlah sama Pak Muhandis Abdus Salam tadi duit. Anak Indonesia yang kena krisis moneter dipanggil, dikasih duit 300, pegang duit 300, pergi ke toko buku. Sampai di toko buku tengok ada buku, saya paling suka buku ini banyak. Tapi di antara pertanyaan-pertanyaan jamaah nanti pulang pasti masalah halal, haram, rukun, syarat, wajib, sunat. Saya tengok ada buku bagus, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tanya, berapa harga buku ini? Pas 300. Macam tahu pula dia duit yang saya bawa tuh. Saya belikanlah buku itu. Buku itu sampai sekarang ada di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar saya ceramah, ditanya sama jamaah, Ustaz, apa hukum ini? Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Cobalah sering kalau saya jawab, menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, 11 jilid, semeter panjangnya, 300 pon. Mengalirlah pahalanya ke Muhandis Abdus Salam yang mengasihi itu sampai sekarang. Jadi saya sudah ceramah di Pekanbaru bulan Ramadan 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2021. Ini Ramadan saya yang ke-14 kali sudah di Pekanbaru. Berarti sudah 14 tahun lah mengalir pahala ke Muhandis Abdus Salam karena dia berwakaf kitab itu ke saya. Walaupun dia tak berniat berwakaf kitab, tapi saya belikan ke kitab sampai hari ini. Nah, Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi itu, dibuatkan satu khusus namanya wakaf kitab. Jadi kitab itu nanti dibelikan, diletakkan di perpustakaan Nurul Azhar. Ada yang untuk bacaan anak-anak, mereka baca, dibawanya pulang ke kampung. Mati kita, mengalir pahalanya. Kenapa? Karena mereka akan menjadi ustadz dan ustazah yang melanjutkan dakwah Islam. Kitab untuk santri dan kitab untuk ustadz daurah ketika mengadakan seminar. Ini pun bisa kita support melalui BRI Syariah. Nah, ini mungkin wakaf kitab ini yang paling banyak mengirim nih karena mudah betul mengingat nomornya. 6-nya 9 kali. 666 666 666. Nah, cuma nanti waktu mentransfer kadang datang setan berbisik. Berapa ya? 9-nya 6 kali. Nah, enggak, 6-nya 9 kali. Ada lagi kemarin mengirim guru mengaji. Ternyata Bapak Ibu di pinggiran kota Pekanbaru, tempat membuat batu bata itu, banyaklah anak-anak yang tidak mengaji. Padahal dekat betul dari pusat kota. Maka Yayasan Tabung Wakaf Umat mencari ustadz ustazah, dikirimlah ke pinggiran Tenayan untuk menjadi guru mengaji di surau langgar dan musola. Ini punya program luar biasa. Kita mau keliling pinggiran Pekanbaru, kita sisir dari mulai arah Tenayan sampai Kulim, Rumbai, Panam yang tidak tersentuh, musola di ujung jalan aspal, habis jalan aspal masuk jalan tanah yang lampunya 5 watt dari maghrib ke isya tak ada orang. Kita kirim guru mengaji ke sana. Nah, ini program yang dibuat Yayasan Tabung Wakaf Umat, jamaah disalurkan. BRI Syariah 6-nya 9 kali, wakaf umat 9 kali. Ini nanti selebaran ini dibagikan ke bapak-bapak. Minta tolong Ustaz Al-Nob dicetak banyak-banyak, dibagi. Bahwa nanti dia buat orang jadi sampul belacan tak apa-apa. Mudah-mudahan waktu dia habis makan sambal belacan itu kepedasan ditengoknya, kirimnya langsung.
Jadi jangan kita mengatakan, untuk apa cetak banyak-banyak? Nanti dicampak-campakkan orang. Kita tak tahu. Boleh jadi kita masukkan ke amplop tak dibaca orang. Tapi begitu diserak-serak, terbaca. Mungkin tak dibacanya, terbaca. Selama ini ada di atas mejanya tak dia baca. Tapi begitu ayahnya sakit, emaknya sakit, hatinya lembut, terbaca dia, transfernya langsung. Maka ini semua adalah, dan kita tak ada keuntungan materi apapun di sini. Ini semuanya adalah untuk maslahat umat, untuk manfaatnya masyarakat Riau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau kehadiran kita itu bermanfaat. Siapa orang yang paling baik itu ya Rasulullah? Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat. Tak ada Nabi mengatakan orang yang paling baik orang kaya, orang yang paling baik orang yang tinggi kekuasaan jabatannya, orang paling baik orang yang paling berilmu, orang paling baik orang profesor doktor. Apalah gunanya Ustadz Somad, profesor, doktor, dosen, tapi tak ada manfaatnya sama sekali untuk Riau. Ustadz ceramah di kampung orang, kami tonton di TV, tapi tak pernah, memang tak pernah jamaah ngomong begitu ke saya. Tapi sayup-sayup angin lalu masuk juga sikit-sikit. Apalah gunanya Ustadz ceramah di TV, pergi ke sana kemari, kami di Pekanbaru nih hanya menengok saja. Maka begitu kawan-kawan, sahabat-sahabat saya ini luar biasa, dibantu oleh jamaah. Maka ini adalah respon yang Allah Subhanahu wa taala persatukan hati kita. Makanya setiap bulan kita cas lagi, jumpa lagi. Setiap Ramadan ketemu. Nanti habis Ramadan Syawal, halal bihalal, sekaligus ulang tahun Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian masuk bulan Zulqa'dah, kita tetap ikut program 20 jam, dimulai dari khutbah Jumat, petangnya pembagian secara seremonial, lalu kemudian malamnya i'tikaf, atau dilanjutkan lagi dengan kajian subuh, kajian duha, kajian khusus bersama jamaah wisata religi. Insyaallah kalau berakhir Covid ini, wisata religi ini bermanfaat, semua jamaah bisa kita bawa ke Palas, berjalan, maka insyaallah manfaatnya lebih banyak untuk umat. Hidup pula lah ekonomi di Palas, yang punya souvenir, yang punya jualan, yang punya kuliner di Pekanbaru, yang punya hotel syariah, hotel Islam, saudara-saudara kita yang punya produk, maka bisa dijualnya. Kenapa? Karena uang umat Islam ini mesti berputar di antara orang-orang yang bersyahadat. Jadi kita kalau belanja itu kita tidak mikir ini keperluan saya, enggak. Tapi yang kita pikir, kalau uang ini ke tangan dia, kira-kira nanti dia bersedekah apa tidak? Kalau uang ini nanti di tangan dia, kira-kira dia nanti berwakaf atau tidak? Jadi kita tidak hanya sekedar asal sudah selesai hajat saya, maka ini habislah sudah. Tidak demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Tabung Wakaf Umat tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada support dari Bapak Ibu selama ini. Jadi yang selama ini yang membuat ini bisa berjalan apa? Karena kebersamaan kita, komunitas-komunitas, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, sahabat-sahabat jamaah yang men-share, di-share-nya melalui selalu itu saya ikuti. Saya ikuti di FB. Tapi Ustaz Somad tak punya Facebook, semuanya melalui admin. Betul, Ustaz Abdul Somad Official itu admin semua ngatur. Tapi saya punya Facebook abal-abal untuk ngecek-ngecek. Nengok-nengok, ada. Salah, tengok. Oh, ternyata jamaah ini men-share, di-share-nya. Walaupun tak ada yang like, walaupun tak ada yang men-share lagi, tapi dia sudah berbuat. Paling tidak itu menjadi amal jariah di medsos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertarungan kita sekarang adalah pertarungan informasi. Kalau orang sekarang ada channel di YouTube itu yang isinya maaf, beribu maaf, isinya mabuk aja. Bagaimana zaman sekarang orang mabuk bangga dan dia buat khusus channel mabuk. Ceritanya macam mana dia mabuk, kalau dia mabuk itu apa kerja dia, dan kalau mau cepat mabuk minum apa, kalau sedang banyak duit minumlah ini yang dosisnya tinggi, belum diminum udah mabuk duluan. Kalau minum ini dosisnya rendah, diminum sekarang 2 hari lagi baru mabuk. Ada tuh channel model gitu. Ada lagi channel isinya maaf, beribu maaf pada omak-omak saya. Isinya bezina saja. Jadi kalau dia wawancara podcast, cerita bagaimana pengalaman.
Jadi Ustaz tengok juga itu. Tidak saya tengok, cuma termasuk dia. Mungkin Allah tunjukkan biar supaya kau tahu Abdul Somad, bahwa orang bangga dengan mabuknya, bangga dengan zinanya, diletakkannya botol-botol minuman itu. Kenapa kita tidak bangga dengan amal soleh? Jadi banyak juga yang mengkritik waktu kita pemberian itu. Kenapa? Bukankah tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu katanya. Ada tuh di komennya. Mau kusumbat katanya handphone tuh ke mulut dia. Zaman edan, zaman gila. Orang menunjukkan segala perbuatan itu untuk semangat, itu untuk membangkitkan semangat. Kalaulah berbuat baik itu tak tahu orang, kenapa Utsman bin Affan membebaskan sumur Bi'ru Raumah sampai hari ini tahu? Kalaulah perbuatan baik itu tak boleh diketahui orang, lantai Masjid Nabawi ada dibuat bulat warna merah untuk menunjukkan disitulah dulu kebun Abu Talhah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah, di depan Masjid Nabawi dia punya kebun. Di kebun itu ada sumur. Zaman dulu siapa yang punya sumur itu kaya, karena sumur duitnya bayar. Datang Abu Talhah, sumur beserta kebun-kebunnya, ambillah ya Rasulullah. Pemerintah Arab Saudi menghargai itu, maka kebun itu sekarang sudah masuk dalam Masjid Nabawi, dan lantai Masjid Nabawi itu dibuatkan bulat untuk mengenang itu. Kalau tak boleh, maka hilanglah sejarah itu. Kalau tak boleh perbuatan baik ini diketahui orang, mengapa ada cerita tentang Abu Dihdah? Abu Dihdah ketika turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakannya. Datang Abu Dihdah, ya Rasulullah, apakah Allah itu perlu pinjaman? Allah kan maha kaya. Allah tak perlu pinjaman, tapi kamulah yang meminjam kemuliaan dari Allah. Kalau begitu ya Rasulullah, kata Abu Dihdah, 600 batang pokok kurma itu ambillah semuanya untuk agama Allah. Dan hadis itu diriwayatkan oleh seluruh para ulama ahli hadis. Kalau tak boleh itu disebutkan, pastilah ahli hadis mengatakan ini hadis tentang sedekah, tak usah kalian riwayatkan. Jangan sampai tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan. Share, tunjukkan. Hanya saja selalu saya pesankan ke admin, tutupi wajah orang yang menerima itu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu tengok di channel Tabung Wakaf Umat dengan di FB dan IG Ustadz Abdul Somad, maka wajah itu ditutup tak nampak, ditutup pakai gambar love warna merah, ditutup pakai macam-macam supaya jangan nampak, karena kita menjaga harkat martabat orang, jangan sampai jatuh maruahnya. Nah, ini semua adalah untuk syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta itu kami jadikan sebagai syiar. Onta sebagai syiar. Apa maksudnya? Waktu hari raya kurban, onta itu kan dinampakkan, dipotong di tanah lapang. Seorang suami Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah datang, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah ikut datang waktu penyembelihan. Kenapa? Karena memotong kurban itu adalah syiar, mesti diketahui orang banyak. Karena ada orang-orang manusia ini, kalau dia beramal sendirian dia lesu, dia down. Kalau sendiri tak ada orang, paling 2.000 perak masuk. Tapi begitu tengoknya orang banyak, masuk 2.500. Ada jenis orang macam itu. Makanya kadang dewan dakwah atau lembaga-lembaga yang besar itu selalu membuat begitu. Siapa lagi? Bapak ini maunya sekian. Siapa lagi? Ini sekian. Ini adalah madu. Madu ini langsung dipanen oleh Ustadz Abdul Somad. Lelang. Laku 5 juta. Laku 10 juta. Dikemas dalam bentuk hantaran. Itu tadi maunya duit yang hantaran itu dilelang lagi. Mana tahu dipakai untuk hantaran. Yang lain saya udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan kita ini alhamdulillah bersama dalam momen nuzul Quran, habis itu selesai. Bersama dalam momen halal bihalal, habis itu selesai. Bersama momen Isra Mi'raj, udah selesai. Kita udah selesai dengan momen-momen itu, tapi kebersamaan kita ini lebih panjang. Bersama dalam santunan santri, bersama dalam wakaf Quran, bersama di Nurul Azhar,
mudah-mudahan kebersamaan kita ini sampai kita mati insya Allah. Karena 7 program ini, program yang paling besar yang ada ditulis ini 7. Program 7 ini saya yakin tak akan selesai sampai saya mati. Program orang tua asuh, mana tamat-tamat. Anak-anak Riau tak ada kan tamat. Tamat yang 3 tahun nih, datang lagi. Tamat lagi, datang lagi. Program ini tak akan habis. Program wakaf kitab tak akan habis. Program kafalah mengirim guru mengaji tak akan habis. Maka kita buatlah amal yang kira-kira kalau kita mati dia tetap berlanjut dan tetap mengalir. Dan inilah dia. Itulah yang membuat kebahagiaan saya bisa bersama dengan adik-adik kelas saya, dengan kawan-kawan saya angkatan 96, dengan bapak-bapak ibu sekalian. Seandainya tak ada Yayasan Tabung Wakaf Umat nih, tak jumpa saya dengan Pak Saleh, tak jumpa saya dengan Haji Dasmir, tak jumpa dengan Pak Lau. Memang kita tinggal satu kota Pekanbaru, tapi beliau sibuk di sana, sibuk di sini. Tapi begitu ada ini berjumpa, alhamdulillah. Maka perjumpaan kita dalam amal soleh, pertemuan kita dalam amal soleh, maka insya Allah kita mati pun istiqomah dalam amal soleh insya Allah. Mati kita, anak-anak kita akan meneruskan ini. Karena tadi waktu acara anak-anaknya ikut, anak-anaknya datang, ingat dia. Dulu ada namanya di Pekanbaru Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ayah kami waktu itu ikut. Ayo kita datang lagi, ayo kita sambung lagi. Maka mereka menyambungkan lagi silaturahim. Itulah makna silaturahim yang disebut Nabi, man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ini sudah masuk malam 26. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Ini malam Ahad, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, habis 27, 28, 29, 30. Kalau 30, maka sisa-sisa Ramadan ini kita isi. Tak bisa iktikaf di masjid, berzikir di rumah. Bangun malam, solat sunat yang pertama, bangun solat sunat wudu. Sholli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu sholat sunat tahajud. Usolli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. 8 rakaat. Jangan witir lagi, karena tadi sudah witir kita dengan imam. Nanti malam tidak witir lagi. Habis sholat tahajud, sholat sunat hajat. Usolli sunatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz, kulhu itu juga lah, apa lagi? Banyak. Kadang jamaah ini bertanya, ayatnya Pak Ustadz, bacalah amma yatasaalun. Tapi saya kulhu dari tadi dah aku bilang, itu aja lah balik-balik. Itu aja dibalik-balik. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man nih sembahyang sunat dari isya sampai subuh tak berhenti-berhenti. Dibacanya kulhu Allah, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, si Qatadah tadi malam ku dengar dari isya sampai subuh sembahyang, tak diganti-gantinya kul huwallah. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Kul huwallah itu sama dengan sepertiga Quran. Maka dia sudah menghatamkan Quran berkali-kali malam tadi. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal, bukan yang dari Rokan Hulu. Lalu kemudian sesudah sembahyang hajat 2 rakaat, minta di sujud terakhir, habis itu menunggu azan subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Tinggal 4 malam lagi kalau dipotong malam nih. Masuk malam nih, tinggal 5 malam lagi. Lalu kemudian sesudah itu sahur, tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dengan sahur itu mendatangkan barokah. Apa barokah sahur? Subuh berjamaah. Apa barokah sahur? Perut diisi, minum, sehingga tenggorokan tak kering besok. Apa barokah sahur? Bisa makan bersama keluarga. Apa barokah sahur? Membiasakan bangun malam. 30 malam bangun sahur. Allah bisa karena biasa. Lalu kemudian sesudah itu membayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah ini pilihannya 2. Kalau mau kasih beras, kasih beras. Kalau tak mau kasih beras, bayar pakai duit. Ustadz Somad pilih mana? Saya dari 2008 sampai 2021 nih
membayar zakat fitrah pakai beras. Kata Kementerian Agama 2,5, kata Ustadz Fulan 2,7, kata Kiai Fulan 2,9. Saya tak pakai 2,5, tak pakai 2,7, tak pakai 2,9. Pakai berapa Ustadz? Dari dulu 3 kilo. Selesai. Apa payah? Saya hitung-hitung 2,33 on. Ini banyak orang on 2 on berhitung. Nanti Allah berhitung, dikasihnya napas kok 2 on, baru tahu. Kasih aja 3 kilo dah. Beli karung, beli, tanya sama tukang jual beras. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa beras yang paling enak di sini? Yang kira-kira baru ditengok udah kenyang. Ini kata dia. Beli. Kita kalau sedekah tuh cari yang paling enak. Jangan beras raskin yang dicuci pakai pemutih. Habis dimakan putih muka, pucat. Kasih beras yang paling enak. Tanya Haji Dasmir, dia tahu tuh apa beras paling enak. Kasih 1 karung 10 kilo. 10 kilo. Ini saya, ini anak saya, ini istri saya, 3 orang, berlebih 10, 9 kilo, berlebih 1 kilo, ambil aja lah. Begitu. Ini datang dari rumah bawa duit, tak mau menginting beras, sampai di masjid beli beras. Mana bisa beli beras sama pengurus masjid? Bukan dia punya warung di belakang. Beras itu lah sebungkus tuh dibolak-balik. Aku beli beras nih 25 kilo, 25.000 tunai. Aku bayarkan untuk aku beli lagi untuk bini aku beli lagi untuk anak aku beli lagi untuk adik aku. Mana pula bisa pengurus masjid itu jual beras? Jual belinya batal. Jual beli dalam masjid tak boleh. La arbahallahu tijaratahu. Mudah-mudahan jual belinya tak diberi untung, kata Allah SWT. Jual belinya tak betul karena amil tak boleh menjual beras. Dia kan tukang jaga tuh. Mana boleh kita menjual barang yang bukan punya kita. Aku jual kebun sawit 20 hektar di sana. Punya siapa Pak Ustaz? Entah punya siapa pun tak tahu. Mana boleh? Mana boleh security kebun gotah menjual kebun karet? Tak boleh penjaga menjual barang. Itu pemilik beras itu siapa? Pemiliknya 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi kalau mau pakai beras, bawa beras. Kalau mau pakai duit, bayar pakai duit. Ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi satu soknya 3,25 gram. 3 kilo 25 gram. 3 kilo 25 gram. Kalau mau pakai beras, bawa beras. Kalau tak mau pakai beras, bawa duit. Tapi beratnya mesti 3,25 gram. Baru betul membayar zakat fitrah. Tak diterima puasa kita kalau tak bayar zakat fitrah. Bapak-bapak yang udah membayar zakat fitrah, alhamdulillah. Yang membayar zakat fitrah sekarang namanya waktul jawaz. Jawaz artinya boleh. Boleh bayar zakat fitrah sekarang. Tapi wajibnya membayar zakat fitrah itu adalah azan maghrib malam takbiran sampai besok khotib naik mimbar. Jadi kalau azan maghrib di Pekanbaru jam 6.20, khotib naik mimbar besok jam 7.30, berarti waktu wajib membayar zakat fitrah itu adalah 13 jam. 6.30 azan maghrib, 7.30 besok khotib naik mimbar. Maka wajib membayar zakat fitrah itu waktunya 13 jam. Artinya apa? Siapa yang hidup selama 13 jam itu wajib bayar zakat fitrah. Yang hidup selama 13 jam itu wajib bayar zakat fitrah. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, matilah waktu asar tuh. Siapa yang hidup selama 13 jam itu, dari mulai azan maghrib itu sampai khotib naik mimbar besok, wajib bayar zakat fitrah. Kalau hidup dia selama 13 jam. Ibu hamil mengandung anak. Ibu hamil mengandung anak. Anak yang di dalam itu tak wajib dibayarkan zakat fitrah karena belum keluar. Kapan dia wajibnya anak ini? Kalau dia lahir dalam waktu 13 jam. Maka orang yang palit, pelit, bakhil, kedekut di sapunya anak itu. Jangan kau keluar selama 13 jam nih ya. Keluar ya. Kalau kau keluar nantilah sesudah khotib tuh. Sesudah khotib tuh turun. Naik khotib tuh ke atas mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut dia, lahir anak itu. Tak bayar zakat fitrah.
Karena sesudah khotib naik mimbar. Ini mau saya jelaskan tentang waktu jawaz dengan waktul wujub. Wujub artinya wajib membayar zakat fitrah. Kalau dia bayarnya sesudah khotib naik mimbar, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka dia hanya sekedar sedekah saja, bukan zakat fitrah. Faradha Rasulullah SAW shadaqatal fitri, Nabi mewajibkan zakat fitrah. Kemudian nanti kita tunggulah hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, kita hari raya hari Kamis. Hari Rabu sore, hari Rabu udah 30, menunggu itu 29, hari Selasa. Hari Selasa sore ditunggulah pengumuman. Kalau kata Kementerian Agama yang mengambil informasi dari majelis ulama yang sudah menyebarkan penengok melalui teropong menengok anak bulan, ternyata tidak ada penampakan anak bulan hari Selasa. Hari Selasa tak ada nampak anak bulan. Berarti besoknya puasa, hari Rabu tetap puasa. Tapi kalau hari Selasa itu 29 nampak anak bulan, berarti puasa kita 29. Hari Rabu kita hari raya. Tapi kalau hari Selasa itu tak ada nampak, dipasang teropong, pucuk-pucuk sawit aja nampak. Tak ada nampak apa-apa. Maka dengan ini Kementerian Agama mengumumkan bahwa tak nampak anak bulan. Kalau begitu Ramadan disempurnakan 30 hari, berarti 30-nya hari Rabu, hari rayanya hari Kamis. Makanya emak-emak zaman dulu dia baru memeras santan itu setelah pengumuman. Takut basi kan untuk memasak. Lalu kemudian setelah diumumkan, maka amal yang sunnah dilakukan adalah walitukabbirullah, bertakbir. Bertakbir itu kami tak bisa malam takbiran Pak Ustaz, dilarang oleh Pak Wali Kota, tak ada edaran tak boleh takbir, tak mesti di jalan. Di rumah tu kita bertakbir, bapak mimpin takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibu pun di dapur sambil mengacau gula. Ya Allah, akbar, kelepar. Bukan bertakbir itu di masjid aja. Bukan bertakbir itu mesti pakai pawai keliling kota, enggak. Tapi dimanapun kita bertakbir, melelehlah air mata malam itu sambil bertakbir. Allah, kau menangis kenapa? Tak bisa balik. Kena larangan mudik. Itu juga katanya sebabnya kenapa corona ini tak berhenti-berhenti, karena dia kena larangan mudik. Sebetulnya aku udah lama mau balik ke Wuhan gitu deh. Tak jadi balik karena larangan mudik. Nah, nanti sebelum upload yang ini dipotong. Saya tak apa-apa, jamaah tak tahan. Banyak jamaah mengadu ke saya, Ustaz kalau ceramah lurus-lurus saja dah. Kami tak tahan kami ini berita orang mencaci maki Ustaz. Saya tahan aja, karena tak pernah saya tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah bertakbir salat Id. Salat Id tak bisa Pak Ustaz tanah lapang. Pakai mazhab yang paling ringan. Mazhab yang paling ringan mazhab Hanafi, sah salat walaupun 4 orang. Karena sudah lebih dari jamak. Jamak itu 3, lebih dari 4. Bapak imam, bapak khotib, makmum istri sama anak, berempat sholat dah. Tapi jangan pula ini nanti jadi alasan bapak, nampaknya makmum kita kurang. Karena kadang bapak-bapak ini pandai. Ini saya kasih tahu bapak-bapaknya. Jadi boleh tetangga atau gabung 2 rumah sholat mukhatib. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Dah, duduk. Habis itu tegak lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dah, selesai. Tanya sama anaknya, pendek kali khutbahnya ya. Syukur ayah kau pandai, sebelah tu tak sembahyang deh. Kau banyak pula tanya. Pendek, rukun khutbah itu cuma 5. Alhamdulillah, selawat, ayat, wasiat takwa, doa, selesai. Solat, nah solat macam solat tahiyatul masjid. Ayatnya Pak Ustaz, kulhu itu juga ada lagi. Macam banyak aja hafal. Udah senang. Daripada tak sembahyang pagi itu, mau pergi ke tanah lapang tak boleh. Mau diri ini tengangu-angu di rumah. Asyik ngirim, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Tanya sama orang, kau sembahyang? Itulah laki aku tak pandai. Kan malu Bapak. Nah, jadi Bapak latihan lah. Ada sampai subuh lagi bisa latihan. Latihan jadi. InsyaAllah. Sudah saya sampaikan lah, rukunnya ada pendek. Tahun lalu itu juga yang saya share. Tahun lalu, rukun khutbah, cara khutbah, pendek. Udah, bisa. InsyaAllah lulus itu semua. Masa udah 2 tahun betul-betul tak bisa juga. Saya khawatirnya udah 2 tahun tak juga bisa, tahun depan dibuatnya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu lalu kemudian bersilaturahim. Sesudah itu jangan lupa puasa sunat. Man shoma Ramadan, kalau sudah puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, iringilah 6 hari di bulan Syawal. Ibu-ibu, akak-akak, maci-maci yang tinggal puasanya Ramadan ini 7 hari, nanti qadha saja 6 hari, niatnya niat qadha. Aku niat qadha, nawaitu shauma qadha. Pakai bahasa awak, aku niat qadha besok hari karena Allah Ta'ala. Siapa yang mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari, mazhab Syafi'i, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kenapa Ustaz kalau puasa sunat ini selalu Ustaz bilang ibu-ibu, akak-kakak, makcik-makcik? Karena mereka yang tinggal puasanya 7 hari. Walaupun bapak-bapak itu hilang 17 hari. Bapak pun qadha juga. Qadha nanti di bulan Syawal. Boleh di pangkal, boleh di tengah, boleh di ujung, boleh berturut, boleh terpisah. Silakan. Tapi memang pengalaman saya pribadi, mengqadha di bulan Syawal ini memang godaannya luar biasa. Saya kan banyak undangan ceramah halal bihalal. Jadi di awal-awal itu saya tak puasa. Halal bihalal. Habis itu saya kosongkan beberapa hari, puasa saya. Begitu saya puasa, waktu itu masih di UIN. Pas saya puasa, tak lama datang orang. Ustaz, nasi kotak udah siap katanya. Tengok lauk, ayam tergolek-golek. Mubazir lah, membatalkan cuma ayam. Tapi kalau sempodeh baung katanya, itu lain. Besok puasa saya. Khutbah saya di Masjid Darul Abror, kantor DPR. Khutbah, selesai khutbah datang jamaah. Ustaz, ke pondok depan Darul Abror, Pondok Baung. Ustaz, Pondok Baung. Ada saya puasa, saya bilang. Begitu habis 6 hari, tak ada ngajak lagi. Itu jadi entah orang ini tahu, entah diintai-intai. Nah, jadi Bapak Ibu nanti rasakanlah itu. Nanti Bapak Ibu pas puasa senyum-senyum sendiri. Betul kata Ustaz Somad. Betul, memang kalau puasa ini banyak yang ngajak. Nah, udah habis 6 hari ini tak ada satu pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya jelaskan dari mulai program kita sampai amalan-amalan kita di bulan Syawal. Sesungguhnya 6 hari puasa di bulan Syawal itu supaya kita istiqomah. Habis bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, masuk lagi puasa bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Safar, Ayyamul Bait 13, 14, 15. Bisa lebih banyak. 8, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bisa lebih banyak, 15. 1,
3, 5, 7, 9, 11. Bisa lebih banyak. Puasa Nabi Daud 15, ada yang lebih banyak lagi. Puasa dahar namanya. Puasa dahar. Hanya tak pakai baris. Puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sepanjang tahun. Yang melakukan itu tak banyak. Di antara yang melakukannya Aisyah, istri Nabi SAW, ibu kita. Sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal, Aisyah melaksanakan puasa dahar sampai meninggal. Tapi sebagian ulama melarang karena lemas. Nah, saya tak mau juga menyampaikan puasa dahar ini. Tiba-tiba semua jamaah YTWU lemas semua. Ustadz Alnop marah ke saya. Kenapa? Tak ada transfer. Tak terpicit angka 6 tuh. Asal lu dipicit, tak jadi. Nah, oleh sebab itu puasa tak usah banyak-banyak, yang penting transfer banyak-banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh mati tapi amal jangan terhenti. Kita boleh mati tapi amal jangan terhenti. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabar rizqi, bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Jadikan rezeki kami ini halal barakah supaya kami bisa berimpak, bersedekah, berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Min huffazil Quran, jadikan mereka penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika, kalau kami mati jadikan dia menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah ta'ala syari'atil gharra. Di bulan puasa ini hati kami udah baik, jadikan tetap baik istiqomah sampai kami mati ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina umak kami, wali zurriyatina pasangan hidup kami, wali abnaina wa banatina anak cucu cicit keturunan kami, wali man hadarana semua saudara-saudara kami, jamaah kami, bapak kami, makcik kami, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Wali man syarakana, semua yang ikut program ini walaupun dia tak dapat hadir bersama kami ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkit kami di padang mahsyar nanti tetap membawa iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.